Tabik pun, ya pun. Salam olahraga Jaya. Yang terhormat dosen pembahas Dr. Andes Hermantarigan MPD. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Dr. Andes Akor Sitepu MPD. Dan yang terhormat Bapak pembimbing 2 Dr. Chandra Kurniawan SPD MOr. Dan rekan-rekan Penja 19 yang saya cintai. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap hasil syuting basket menggunakan teknik jump shoot pada ekstrakurikuler basket di SMA Severus Bandar Lampung. Latar belakang. Permainan bola basket juga membutuhkan kontak fisik dengan pemain lawan, sehingga pemain harus memiliki kondisi fisik yang bagus. Kondisi fisik atau badan yang bagus diantaranya adalah kekuatan, kelincahan, dan kecepatan. Beban latihan untuk permainan bola basket dikatakan sangat tepat apabila di dalamnya terdapat peningkatan kekuatan, kemampuan melompat, daya tahan, dan kecepatan bergerak. Pendapat ini disampaikan oleh John W. Boone tahun 1967, halaman 261. Teknik dasar permainan bola basket terdiri dari passing, shooting, dribbling, pivot, dan rebound. Passing terdiri dari 3 macam, yaitu overhead pass, chest pass, dan bounce pass. Teknik shooting dalam bola basket pun bervariasi, mulai dari one hand set shoot, jump shoot, free throw, layup, hook shoot, runner, dan three point shoot. Kekuatan otot lengan dan kekuatan melompat adalah komponen yang harus dimiliki pemain bola basket untuk untuk menghasilkan lemparan yang baik dan mencapai tinggi lompatan yang maksimal. Menurut Widya Stuti tahun 2015, kekuatan otot dan kemampuan melompat pada permainan bola basket saling berhubungan, bertujuan agar hasil syuting dapat dilakukan dengan baik. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada teknik lemparan jump shoot. Menurut Kosasi tahun 2008, halaman 51, jump shoot adalah jenis tembakan dengan menambahkan lompatan saat melakukan shooting, di mana bola dilepaskan pada saat titik tertinggi lompatan. Jadi pada saat melakukan jump shoot, diperlukan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan yang baik, agar lemparan mencapai target dan meminimalisir diblok oleh musuh. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap peserta ekskul basket di SMA Saverius yang berdomisili di Bandar Lampung, penulis melihat minat untuk ekskul bola basket di SMA Saverius Bandar Lampung bisa dibilang sangat diminati oleh banyak siswa, dikarenakan ekskul di bidang bola basket ini cukup banyak menyumbangkan prestasi untuk sekolah. Setelah penulis melakukan observasi, penulis menemukan ada sebagian siswa ketika melakukan syuting tidak sampai atau tidak menyentuh ring atau tidak sesuai target. Hal itu dikarenakan kekuatan otot lengan yang masih lemah. Sebagian lagi ada siswa ketika melakukan syuting tidak mencapai sasaran, bahkan ada yang melenceng, kelebihan atau bahkan kekuatan. Dan peneliti masih banyak menemukan sebagian siswa ketika melakukan jump shot masih terkena blok oleh lawannya. Jadi, oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas tadi, penulis ingin melakukan tes apakah kekuatan otot lengan dengan tinggi lompatan berhubungan dengan keberhasilan lemparan jump shot pada peserta ekskul basket di SMA Sekiris Bandar Lampung. Identifikasi masalah.
Di sini penulis menemukan dua identifikasi masalah. Yang pertama, banyak siswa peserta ekskul basket di SMA Severus Bandar Lampung yang kekuatan otot lengannya masih lemah. Jika kekuatan otot lengannya masih lemah, menyebabkan lemparan jump shoot lemah atau tidak sampai ring atau tidak tepat sasaran. Yang kedua, banyak siswa peserta ekskul basket di SMA Severus Bandar Lampung yang memiliki tinggi lompatan yang rendah, sehingga jika tinggi lompatan yang rendah, menyebabkan lemparan jump shoot sering terkena blok oleh lawan. Kemudian batasan masalah. Dalam hal ini, penulis hanya melakukan tes terkait hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot pada peserta ekskul basket di SMA Severus Bandar Lampung. Rumusan masalah. Penulis menemukan tiga rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot peserta ekskul basket di SMA Severus Bandar Lampung? Kemudian yang kedua, apakah ada hubungan antara tinggi lompatan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot peserta basket SMA Severus Bandar Lampung? Kemudian yang ketiga, apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot peserta ekskul basket di SMA Severus Bandar Lampung? Kemudian tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui ada atau tidaknya hubungan kekuatan otot lengan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot. Kemudian yang kedua, mengetahui ada atau tidaknya hubungan tinggi lompatan terhadap keberhasilan jump shoot. Kemudian yang ketiga, mengetahui ada atau tidaknya hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap keberhasilan lemparan jump shoot. Kemudian untuk manfaat penelitian. Yang pertama, untuk pemain. Penelitian ini diharapkan agar peserta ekskul basket di SMA Sapirs Bandar Lampung mengetahui apa saja hubungan yang berpengaruh terhadap keberhasilan lemparan jump shoot. Kemudian untuk yang kedua, itu untuk peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan. Sehingga penelitian yang dilakukan menjadi relevan dan untuk kedepannya akan lebih efisien dan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, untuk program studi pendidikan jasmani. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan ilmu keolahragaan yang lebih luas untuk cabang olahraga basket, sehingga dapat memberikan sumbangan pikiran untuk kemajuan program studi pendidikan jasmani. Kajian pustaka. Untuk yang pertama, hakikat olahraga basket. Permainan bola basket merupakan permainan tim yang dimainkan dua tim yang terdiri dari 5 orang pemain dengan tujuan berusaha memasukkan bola ke keranjang lawan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh skor nilai dan menghalangi tim lawan untuk melakukan hal serupa atau mempertahankan keranjangnya. Bola basket dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu berusaha memasukkan bola ke dalam keranjang lawan dan berusaha mencegah lawan untuk memasukkan bola atau mencetakkan angka dengan cara bola dioper, digelindingkan, dipantulkan, atau didribel ke segala arah sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh perbasi. Kemudian yang kedua, kekuatan otot lengan. Kekuatan menurut pendapat Ismaryati tahun 2009 halaman 111 adalah tenaga konstruksi otot yang dicapai dalam sekali usaha maksimal. Usaha maksimal ini dilakukan oleh otot atau sekelompok otot untuk mengatasi suatu tahanan. Kemudian yang ketiga ada tinggi lompatan. Menurut Jumiar tahun 2002 halaman 58,
Pengertian lompat adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari satu titik ke titik yang lain yang jauh lebih tinggi dengan ancang-ancang lari cepat atau lambat dengan satu kaki dan mendarat dengan kaki bagian yang lain atau bagian tubuh yang lainnya. Kemudian otot tungkai, bahwa power otot tungkai merupakan kemampuan otot atau sekelompok otot tungkai dalam mengatasi tahanan beban atau dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang utuh. Sedangkan besar kecilnya power dipengaruhi oleh otot yang melekat dan membungkus tungkai tersebut. Kemudian yang kelima, keterampilan jump shoot. Jump shoot adalah gerakan menembak atau melemparkan bola dengan awalan meloncat tinggi dengan menggunakan tolakan dua kaki. Gerakan melompat dalam jump shoot dilakukan agar lemparan bola tidak dapat dihalau oleh lawan. Kemudian penelitian yang relevan. Dalam hal ini penulis menemukan tiga penelitian yang relevan. Yang pertama, kekuatan otot lengan dan otot tungkai terhadap jump shoot. Penelitian ini dilakukan oleh Reki Dwi Putra, Titis Nuriana, dan Bahtiat tahun 2020. Kemudian yang kedua ada kontribusi tinggi lompatan dan kekuatan otot lengan terhadap ketepatan jump shoot 2 poin dalam olahraga basket pada atlet putra tim basketball di SMA Dr. Sutomo, Surabaya. Penelitian ini dilakukan oleh Marta Hermansyah tahun 2014. Kemudian yang ketiga ada hubungan kekuatan daya ledakan otot tungkai, dan koordinasi mata dan tangan terhadap keterampilan jump shoot pada pemain putra klub Tunas Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan oleh Yoga Saputra tahun 2017. Kemudian hipotesis. Hipotesis yang pertama atau bisa dilambangkan dengan H1 itu ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil lemparan jump shoot pada eskul bola basket SMA Saperius Bandar Lampung. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara tinggi lompatan dengan hasil lemparan jump shoot pada ekskul bola basket SMA Saperius Bandar Lampung. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan dengan hasil lemparan jump shoot pada ekskul bola basket di SMA Saperius Bandar Lampung. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian deskriptif korelasional. Menurut Ridwan tahun 2005, halaman 207, metode deskriptif korelasional yaitu studi yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya. Metode tersebut digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan perumpamaan informasi yang menggambarkan gejala-gejala yang ada, terutama berkenaan dengan seberapa besar hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap hasil lemparan jump shoot ekskul bola basket SMA Saperius Bandar Lampung. Kemudian ada populasi dan sampel. Untuk populasi, menurut Suharsimi Arikunto tahun 2002 halaman 108 sampai 109, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah peserta ekskul bola basket SMA Saperius Bandar Lampung. Dan adapun subjek dalam penelitian ini adalah semua anggota ekskul bola basket SMA Saperius Bandar Lampung yang sebanyak 25 peserta. Sehingga penelitian ini juga disebut penelitian populasi.
Kemudian sampel. Menurut Ari Punto, tahun 2010 halaman 112, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk penentuan untuk penentuan jumlah sampel berpedoman pada yang dikemukakan oleh Ari Punto tahun 2010 halaman 112 bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Adapun dalam penelitian ini, cara pengambilan sampel adalah dengan cara total sampling, yaitu mengikut sertakan semua individu atau anggota populasi menjadi sampel. Pengertian ini diambil dari Aripunto 2010 tahun halaman 112. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel penelitian populasi sampel sebesar 25 siswa. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di SMA Severus Bandar Lampung. Peneliti mengambil sampel semua siswa yang mengikuti ekskul bola basket di SMA Severus Bandar Lampung yang berjumlah 25 orang dan penelitian ini dilakukan selama 2 hari. Kemudian variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, yang berguna untuk meramalkan dan menerangkan nilai variabel yang disimbolkan dengan X. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu kekuatan otot lengan yang dilambangkan dengan X1 dan tinggi lompatan yang dilambangkan dengan X2. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya tergantung pada variabel lainnya dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya dan dilambangkan dengan Y. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil lemparan jump shoot. Desain penelitian. Dalam penelitian diperlukan dalam suatu penelitian, desain penelitian diperlukan dalam suatu penelitian karena desain penelitian dapat menjadi pegangan yang lebih jelas dalam melakukan penelitiannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ari Kunto tahun 2006 halaman 44, desain penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikat yaitu ketepatan hasil lemparan jump shoot, dan variabel bebasnya yaitu kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan. Untuk variabel terikat dilambangkan dengan Y dan variabel bebas dilambangkan dengan X1 dan X2. Kemudian instrumen penelitian. Menurut Suharsini Aripunto tahun 2002 halaman 136, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga hasil penelitian mudah diolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan one-shot model, yaitu pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data. Untuk yang pertama, tes kekuatan otot lengan itu menggunakan alat tes to hand medicine ball put dengan menggunakan alat hand grip dinamometer.
Dan yang tes kedua itu melakukan tes tinggi lompatan dengan menggunakan alat vertikal jam dengan satuan sentimeter. Kemudian tes yang ketiga yaitu melihat hasil dari ketepatan lemparan jump shoot. Teknik pengumpulan data. Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survei dengan teknik tes. Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei, yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan dan pengukuran di lapangan. Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Menurut Suharsimi Aripunto 2002 halaman 96. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan tes kekuatan otot lengan, tinggi lompatan, dan hasil lemparan jump shoot. Yang pertama, tes kekuatan otot lengan menggunakan alat yang bernama tes hand grip dinamometer. Yang kedua, tes mengukur tinggi lompatan menggunakan alat yaitu vertical jump. Kemudian yang ketiga, tes validitas keberhasilan jump shoot menggunakan tes yang dilakukan oleh Martha Hermansyah tahun 2020, hasil kolerasi ganda antara tinggi lompatan dan kekuatan otot lengan secara bersamaan terhadap ketepatan jump shoot 2 poin. Diperoleh nilai korelasi sebesar 0,758 yang mempunyai tingkat hubungan kuat dengan persentase kontribusi sebesar 57,4%. Teknik analisis data. Analisis data ditunjukkan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Mengingat data yang ada adalah data yang masih mentah dan memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan satuan ukurannya, sehingga lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya. Dengan demikian, data mentah diubah menjadi data yang standar. Sebelum mencari hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap ketepatan lemparan jump shoot bola basket, maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas dan reliabilitas instrumen ini menggunakan uji normalitas dan homogenitas. A. Uji normalitas. Uji normalitas data dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan uji perbedaan. Dari hasil uji prasyarat tersebut akan diketahui apakah data berdistribusi normal dan homogen atau sebaliknya. Kemudian B. Uji homogenitas. Sedangkan untuk melihat uji homogenitas, maka digunakan uji F. Uji hipotesis 1. Menurut Suharsimi Aripunto 2010 halaman 175, untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y, digunakan statistik melalui korelasi produk momen. Kemudian uji hipotesis 2. Untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas, dalam Aripunto 2010 halaman 175, untuk menguji hipotesis antara X2 dengan Y, digunakan statistik melalui korelasi produk momen. Kemudian uji hipotesis 3. Menurut Ridwan tahun 2005 halaman 144, untuk menguji hipotesis antara X1 dan X2,
ke Y digunakan statistik F melalui model korelasi ganda antara X1 dan X2. Terima kasih. Sekian presentasi dari sekian presentasi proposal saya. Terima kasih. Tabikun.